Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syifa Hidayati Soleha. Saya dari Pendidikan Ekonomi, dan kali ini saya akan membahas mengenai kritik dari G20 yang sedang terjadi di Indonesia, yang mana kritik ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Jangki Dausat. Nah, untuk kali ini saya akan membahas mengenai G20 yang sedang terjadi di Indonesia ini, yang mana G20 ini dilaksanakan di Indonesia yang ada di Bali, yang mana dari pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang termasuk ke G20 ini datang membahas atau bekerja sama untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Nah, G20 kali ini menurut saya ada sedikit kekurangan, yang mana negara Rusia ini tidak menghadiri rapat G20 yang ada di Indonesia ini. Dan biasanya G20 ini setelah G20 ini ada sebuah foto bersama, namun di sini tidak ada foto bersama, dan biasanya ditutup dengan deklarasi dari pemimpin negara, tapi di sini tidak ada suatu deklarasi dari pemimpin negara G20 ini. Kemudian ada beberapa poin yang perlu disepakati. Meskipun G20 ini sifatnya tidak mengikat, harus diperjuangkan Indonesia di forum-forum lainnya maupun secara bilateral. Contohnya masalah krisis pangan yang sedang terjadi saat ini. Ini kan salah satu yang dibuka dalam G20, di mana sekarang banyak negara yang melakukan pembatasan ekspor pangan, yaitu ya jangan sampai terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia itu harus bisa menjembatani itu. Kemudian yang kedua yaitu masalah transisi energi yang menjadi lebih bersih. Juga berkomitmen yang muncul dalam presidensi G20 ini perlu di follow up dengan kebijakan-kebijakan yang lebih prestis. Kemudian juga meminta kerjasama dari negara-negara maju, yang mana ya kerjasama ini jangan sampai hanya menghasilkan kerjasama, tapi kita jangan sampai negara-negara maju ini menyuruh negara-negara berkembang untuk percepatan transisi energi, tapi juga harusnya ada bantuan finansial dari negara-negara maju. Kemudian terkait komunikasi antar bank sentral, jangan sampai kebijakan moneter di negara-negara maju ini punya efek negatif terhadap aliran modal yang masuk ke Indonesia, sehingga ya terjadi pelemahan nilai tukar di Indonesia. Nah, jika dalam G20 ini tidak ada kesepakatan atau komunike, ya maka dampaknya itu terhadap para pengusaha-pengusaha, kemudian terhadap investor-investor, dan yang lebih itunya lagi ya berdampak kepada rakyat-rakyat kecil yang ada di Indonesia yang dapat menuai dampaknya. Ya, kemudian daripada itu ya harapan saya ya terhadap G20 ini ya mungkin ada suatu semangat dari kalangan bisnis bahwa didrive oleh inovasi yang kita lakukan bersama, kolaborasi yang kita bangun bersama, semua bisa dilakukan jika mengedepankan perspektif bersama. Kemudian dilihat dari sisi bisnisnya, kita sepakat bahwa kita harus mengantisipasi problem bersama untuk diatasi bersama. Ya walaupun besok itu ya dalam G20 ini tidak menemukan suatu kesepakatan atau komunike bersama, itu bukan
G20 ini ya tidak menghasilkan apa-apa atau gagal. Akan tetapi ya di sini banyak sekali hal positif yang dapat diambil dari G20 yang dilaksanakan di Indonesia ini, yang mana kalau dilihat dari berbagai aspek ya, ekonomi Indonesia ini ya bisa pulih dengan memperkenalkan produk-produk dalam negeri ini ke negara-negara yang hadir dalam G20 ini, sehingga dapat memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian ya, kemudian berpengaruh juga untuk ekonomi global atau ekonomi dunia, di mana para petinggi dunia itu turut hadir di G20 ini untuk membicarakan internal maupun non-internal, dan anggota G20 tersebut bisa bekerja sama satu sama lain untuk menumbuhkan ekonomi di tiap negaranya. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mendukung bahwa Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara maju, dan kita bersyukur ya Indonesia menjadi tuan rumah G20 kali ini. Kemudian cukup dari saya, kritik dan saran dari saya, dukungan dari saya terhadap Indonesia. Tetap semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.